Bayangkan suatu pagi Anda terbangun lalu mendengar pengumuman di radio, mulai hari ini seluruh wilayah negara berada dalam keadaan darurat militer. Tiba-tiba wajah kota berubah, jalan-jalan dipenuhi tentara bersenjata, pos pemeriksaan berdiri di setiap sudut, surat kabar disensor, hanya boleh menyiarkan berita resmi pemerintah, pertemuan rakyat diawasi ketat, jam malam diberlakukan. Inilah wajah darurat militer, sebuah kondisi ekstrim di mana hukum sipil berhenti dan kekuasaan penuh berpindah ke tangan tentara. Indonesia sejak merdeka sudah beberapa kali merasakan situasi ini. Tahun 1957, Presiden Soekarno menetapkan darurat militer nasional ketika pemberontakan daerah mengancam persatuan bangsa. Hampir setengah abad kemudian, tahun 2003, Presiden Megawati kembali memberlakukan di Aceh untuk meredam perlawanan bersenjata Gerakan Aceh Merdeka. Bagi pemerintah, darurat militer sering digambarkan sebagai langkah penyelamatan, pilihan terakhir untuk menjaga stabilitas demi keutuhan bangsa. Namun bagi rakyat, darurat militer menjadi momok, kebebasan dibatasi, hak asasi diabaikan, dan ketakutan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Darurat militer adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia bisa menjaga negara dari kehancuran, di sisi lain, ia bisa menjadi luka panjang yang sulit sembuh. Pertanyaannya, benarkah darurat militer solusi atau sekedar jalan pintas kekuasaan? Mari kita telusuri sejarah panjangnya di Indonesia, dari masa awal kemerdekaan hingga era reformasi, sebuah kisah tentang stabilitas dan represi, tentang penyelamatan dan penderitaan. Darurat militer bukanlah konsep khas Indonesia, ia lahir dari sejarah panjang peperangan di dunia. Dalam bahasa Inggris disebut martial law, sebuah kondisi ketika hukum sipil digantikan oleh hukum militer. Negara-negara Eropa mengenal konsep ini sejak abad pertengahan. Dalam situasi perang, pemberontakan, atau kerusuhan besar, pemerintah sipil memberi kendali penuh kepada tentara. Tujuannya jelas, menjaga ketertiban dan mempertahankan negara. Namun, penerapan darurat militer selalu menimbulkan dilema. Apakah ia benar-benar untuk keselamatan rakyat atau justru menjadi cara mudah bagi penguasa untuk mengendalikan oposisi? Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, bangsa ini langsung terjebak dalam situasi yang secara de facto mirip darurat militer. Belanda ingin kembali menjajah, Inggris mendarat dengan pasukan sekutu, Jepang baru saja menyerah, meninggalkan kekosongan kekuasaan. Dalam kondisi ini, hukum sipil praktis tidak berjalan, pemerintahan masih rapuh. Yang mengendalikan keadaan adalah laskar rakyat dan tentara. Jam malam diberlakukan, kota-kota dijaga, dan rakyat dimobilisasi. Walau tidak disebut secara resmi sebagai darurat militer, suasana ini sejatinya sudah menggambarkan praktiknya. Setelah kedaulatan diakui pada 1949, Indonesia masuk ke masa demokrasi liberal. Namun keadaan negara masih rapuh, ekonomi kacau, inflasi tinggi, politik terpecah, partai-partai bersaing sengit di parlemen, kabinet sering berganti. Di sisi lain, pemberontakan daerah mulai muncul. Kartosuwiryo dengan Darul Islam di Jawa Barat, Kahar Muzakar di Sulawesi, Daud Beiro di Aceh, dan puncaknya PRRI dan Permesta pada akhir 1950-an. Pemerintah pusat merasa kewalahan, aparat sipil dianggap tidak mampu lagi mengendalikan situasi. Dari sinilah muncul gagasan untuk memberi tentara wewenang luar biasa. Pada tahun 1959, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 tentang keadaan bahaya. Undang-undang ini menjadi keadaan bahaya dalam 3 tingkatan. Yang ke-1, darurat sipil, ketika situasi genting tapi aparat sipil masih bisa mengendalikannya. Yang kedua, darurat militer, ketika ancaman begitu besar sehingga wewenang diserahkan ke militer. Yang ketiga, keadaan perang, ketika negara benar-benar menghadapi perang terbuka. Dengan undang-undang ini, Presiden memiliki dasar hukum untuk mengaktifkan mode darurat, dan sejak saat itu istilah darurat militer resmi masuk dalam kosakata politik Indonesia. Namun, darurat militer bukan hanya seolah undang-undang, ia selalu lahir dari krisis nyata. Indonesia di tahun 1950-an adalah negara muda yang nyaris pecah. Pemberontakan muncul di berbagai daerah, rakyat dikecam ketakutan. Dalam kondisi itulah, Presiden Soeharto akhirnya memutuskan untuk menetapkan darurat militer nasional pada tahun 1957. Sebuah keputusan yang akan mengubah wajah politik Indonesia selamanya. Tahun 1957, Indonesia baru berusia 12 tahun merdeka. Namun, semangat persatuan yang dulu dikumandangkan saat proklamasi perlahan retak. Ekonomi berantakan, politik kacau, dan ancaman disintegrasi datang dari berbagai penjuru. Inilah tahun ketika Presiden Soekarno akhirnya mengumumkan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, darurat militer nasional.
Masa demokrasi liberal penuh dengan kegaduhan. Dalam kurun 1950 sampai 1957, Indonesia berganti kabinet lebih dari 7 kali. Hampir setiap tahun pemerintah jatuh karena konflik antar partai. Di sisi ekonomi, keadaan lebih parah. Inflasi melambung, harga kebutuhan pokok sulit dikendalikan, korupsi merebak, perusahaan-perusahaan besar masih banyak dikuasai asing. Rakyat di daerah merasa dianartirikan oleh Jakarta. Kekecewaan itu kemudian berubah menjadi perlawanan terbuka. Dari Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan, muncul gerakan daerah yang menentang pemerintah pusat. Yang paling menonjol adalah PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi Utara. Pada Februari 1958, sejumlah tokoh militer dan sipil di Sumatera memproklamasikan Pemerintah Revolusi Republik Indonesia atau PRRI. Mereka menuduh Jakarta tidak adil dalam pembagian hasil pembangunan, terlalu Jawa sentris, dan gagal mengelola ekonomi. Tak lama berselang, di Sulawesi Utara muncul piagam Permesta yang dipimpin oleh Kolonel Venje Sumual. Sama seperti PRRI, Permesta menuntut ekonomi lebih besar bagi daerah. Di Jawa Barat, Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII di bawah Kartosuwiryo masih melancarkan perlawanan bersenjata untuk mendirikan negara Islam. Di Sulawesi Selatan, Kahar Muzakar mengorbankan perang gerilya. Indonesia benar-benar berada di ambang perpecahan. Jika dibiarkan, republik ini bisa hancur sebelum dewasa. Dalam situasi genting itu, Presiden Soekarno mengambil keputusan ekstrim pada 14 Maret 1957. Ia menetapkan darurat militer nasional. Dengan keputusan ini, kendali negara berpindah ke tangan militer. Tentara diberi kewenangan luar biasa, yaitu menjaga keamanan, mengatur ekonomi, bahkan mengendalikan media. Hukum sipil berhenti, digantikan dengan perintah militer. Bagi Soekarno, langkah ini mutlak. Tanpa darurat militer, negara bisa pecah. Ia berpidato lantang, menyerukan persatuan, dan menegaskan bahwa republik harus diselamatkan dengan cara apapun. Sejak hari itu, kehidupan rakyat berubah. Jam malam diberlakukan, aparat militer mengatur perizinan kegiatan politik, pers disensor ketat, aktivitas sehari-hari berada dalam pengawasan tentara. Indonesia masuk ke era baru, sebuah negara yang setengah sipil, setengah militer. Darurat militer tidak hanya ditunjukkan untuk mengatasi pemberontakan, ia juga menjadi jalan bagi Soekarno untuk merombak sistem politik. Konstituante yang gagal menyusun undang-undang dasar baru akhirnya dibubarkan. Soekarno memperkenalkan konsep demokrasi terpimpin, sebuah sistem yang lebih sentralistik dengan presiden sebagai pusat kekuasaan. Militer mulai lagi ke ranah politik. Tentara bukan hanya menjadi keamanan, tapi juga duduk di kursi birokrasi, mengatur ekonomi, bahkan ikut menentukan arah pemerintahan. Inilah awal dari apa yang kelak dikenal sebagai militerisasi kehidupan sipil di Indonesia. Darurat militer juga memberi ruang bagi pemerintah untuk mengambil alih aset ekonomi asing. Tahun 1957, perusahaan-perusahaan Belanda dinasionalisasi. Tentara ikut dilibatkan dalam pengelolaan perusahaan. Namun kebijakan ini tidak selalu berjalan mulus. Kurangnya pengalaman manajerial membuat banyak perusahaan merugi. Tentara yang seharusnya menjaga keamanan justru ikut mengatur bisnis. Akibatnya, korupsi dan penyalahgunaan wewenang kian marak. Bagi rakyat biasa, darurat militer terasa dalam kehidupan sehari-hari. Jam malam membuat aktivitas terbatas. Surat kabar hanya menyiarkan berita yang disetujui pemerintah. Demonstrasi bisa dibubarkan dengan cepat. Di daerah-daerah konflik, operasi militer berlangsung keras. Rakyat sering terjebak di tengah pertempuran antara tentara dan pemberontak. Penangkapan, penyiksaan, bahkan eksekusi tanpa pengadilan kerap terjadi. Stabilitas mungkin terjaga di atas kertas, tapi di lapangan ketakutan menjadi bagian dari kehidupan rakyat. Kehidupan darurat militer menuai kritik. Sebagian menilai langkah ini memang perlu untuk menyelamatkan republik, namun banyak yang menganggap sebagai awal dari otoritarianisme. Darurat militer memberi Soekarno dan militer kekuasaan yang terlalu besar. Demokrasi liberal mati, diganti dengan sistem politik yang dikendalikan pusat. Oposisi dipersempit. Bagi sebagian rakyat, darurat militer terasa lebih sebagai alat represi daripada penyelamatan. Darurat militer tahun 1957 menjadi titik balik sejarah Indonesia. Ia lahir dari krisis tapi juga melahirkan krisis baru.
Stabilitas memang tercapai, pemberontakan bisa dipukul mundur, namun harga yang dibayar rakyat begitu mahal, yaitu kebebasan sipil dibatasi, militer masuk ke ranah sipil, dan benih otoritarianisme mulai tumbuh. Dari sinilah jalan menuju demokrasi terpimpin terbuka lebar, sebuah era baru yang penuh kontroversi dan sekaligus menjadi pintu bagi militer untuk memainkan peran politik yang lebih dominan. Ketika Presiden Soekarno menerapkan darurat militer pada tahun 1957, keputusan itu awalnya dianggap solusi darurat, namun siapa sangka justru dari sinilah pola baru kekuasaan lahir. Darurat militer tak sekedar menghentikan pemberontakan, ia membuka jalan bagi militer untuk menancapkan pengaruh jauh ke dalam politik, ekonomi, bahkan kehidupan sehari-hari rakyat. Dari sinilah Indonesia memasuki babak baru, yaitu era militerisasi. Sebelum 1957, militer adalah institusi profesional yang fokus pada pertahanan negara. Namun, darurat militer memberi mereka wewenang luar biasa, mengendalikan pemerintah daerah, mengawasi surat kabar, mengatur ekonomi, bahkan duduk di kursi parlemen. Sejak saat itu, garis batas antara militer dan politik semakin kabur. Para jenderal tak lagi sekedar alat negara, mereka mulai menjadi bagian dari pengambil keputusan politik. Soekarno memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat konsepnya, yaitu demokrasi terpimpin. Menurut Soekarno, sistem parlementer ala barat tidak cocok bagi Indonesia. Baginya, demokrasi harus dipimpin, bukan bebas tanpa arah. Militer menjadi mitra penting dalam proyek ini. Mereka diberi kursi di parlemen, mereka ikut menentukan kebijakan nasional. Dan yang lebih signifikan, mereka menguasai perusahaan-perusahaan besar hasil nasionalisasi dari Belanda. Ratusan perusahaan Belanda dinasionalisasi, dari pelayaran KPM, perkebunan besar, hingga bank-bank raksasa. Secara resmi, perusahaan itu menjadi milik negara, namun dalam praktiknya, pengelolaannya diserahkan kepada Angkatan Darat. Dengan kata lain, tentara bukan hanya berperan sebagai penjaga keamanan, tetapi juga menjadi pengusaha. Inilah cikal bakal munculnya dui fungsi militer, konsep bahwa TNI memiliki peran ganda, yaitu sebagai kekuatan pertahanan sekaligus kekuatan sosial dan politik. Bagi rakyat, kehadiran militer di bidang ekonomi terasa nyata, dari distribusi beras hingga perdagangan hasil bumi. Peran tentara semakin dominan. Namun kondisi ini melahirkan ketimpangan baru. Di satu sisi, Angkatan Darat semakin kuat, memiliki sumber daya besar. Di satu sisi, Angkatan Darat semakin kuat, memiliki sumber daya besar. Di sisi lain, partai-partai politik sipil melemah, kehilangan daya tawar di hadapan militer dan Soekarno. Perlahan tapi pasti, politik Indonesia semakin berat sebelah. Partai-partai yang dulu berkuasa di era demokrasi parlementer kini dipaksa tunduk. Mereka tidak bisa lagi mengandalkan parlemen sebagai arena politik. Kekuasaan nyata ada di tangan Soekarno dan militer. Bagi sebagian orang, ini dianggap solusi. Negara stabil, tidak ada lagi kabinet jatuh bangun. Tapi bagi banyak lainnya, ini adalah kemunduran. Demokrasi mati muda, rakyat kehilangan suara. Hubungan Soekarno dan Angkatan Darat semakin erat. Soekarno membutuhkan militer untuk menjaga stabilitas. Militer membutuhkan Soekarno untuk melegitimasi peran mereka di luar ranah pertahanan. Simbiosis ini membuat sepanjang akhir 1950-an hingga awal 1960-an. Namun, simbiosis ini juga menyimpan benih konflik, karena bukan hanya militer yang dekat dengan Soekarno, Partai Komunis Indonesia atau PKI juga semakin berpengaruh. Situasi politik Indonesia pun berubah menjadi segitiga kekuasaan, yaitu Soekarno, militer, dan PKI. Bagi militer, kedekatan Soekarno dengan PKI menimbulkan kecemasan. Mereka khawatir suatu hari kekuatan politik bisa berpindah dari tentara ke Partai Komunis. Namun bagi Soekarno, memainkan dua kekuatan besar ini justru strategi jitu. Dengan menyeimbangkan militer dan PKI, ia bisa tetap menjadi pusat gravitasi politik Indonesia. Di mata rakyat kecil, peran militer menjadi paradoks. Mereka sering hadir membantu pembangunan desa, membangun irigasi, mengatur distribusi beras. Tapi di sisi lain, mereka juga bisa jadi alat represi. Demonstrasi dibatasi, surat kabar dikontrol, aktivitas politik rakyat diawasi ketat. Rakyat hidup dalam suasana penuh ketegangan, stabil, ya, tapi juga menyesakkan. Bagi Soekarno, darurat militer 1957 adalah pintu menuju proyek besar, yaitu revolusi. Dengan kontrol ketat, ia ingin mengarahkan bangsa menuju cita-cita sosialisme ala Indonesia. Namun,
proyek ini semakin menekan ruang kebebasan rakyat. Kritik dianggap pengkhianatan, oposisi dipersekusi. Semua itu berakar dari satu keputusan, yaitu darurat militer yang memperluas kekuasaan negara dan militer di atas masyarakat. Warisan darurat militer 1957 bukan sekedar stabilitas. Ia membentuk pola kekuasaan baru, yaitu militer bukan hanya penjaga negara, tapi juga pemain politik dan ekonomi. Pola ini terus berlanjut hingga meledak pada 1965, ketika pertarungan segitiga kekuasaan antara Soekarno, militer, dan PKI mencapai titik klimaks. Setengah abad setelah Soekarno menetapkan darurat militer 1957, Indonesia kembali menghadapi pilihan yang pahit yang sama. Kali ini lokasinya adalah Aceh, sebuah wilayah di ujung barat Nusantara yang sejak lama memiliki sejarah panjang perlawanan, kebanggaan, dan juga penderitaan. Pada Mei 2003, Presiden Megawati Soekarno Putri menetapkan darurat militer di Aceh. Keputusan ini menjadi ujian besar bagi Indonesia di era reformasi. Apakah praktik lama militer sebagai solusi terakhir masih relevan, ataukah hanya mengulang pola represi masa yang lalu? Aceh sejak lama dikenal sebagai serambi Mekah. Identitas Islam kuat melekat, namun dibalik itu kekayaan alamnya juga luar biasa, yaitu gas alam, minyak bumi, dan perkebunan. Sayangnya, rakyat Aceh merasa kekayaan itu tidak pernah kembali ke mereka. Sejak 1976, gerakan Aceh Merdeka atau sering disingkat GAM muncul sebagai perlawanan bersenjata. Mereka menuduh pemerintah pusat hanya mengeruk sumber daya tanpa memberikan keadilan bagi rakyat. Pemerintah menanggapinya dengan operasi militer. Dari 1989 hingga 1998, Aceh ditetapkan sebagai daerah operasi militer atau disingkat DOM. DOM menimbulkan luka mendalam, ribuan orang hilang, desa-desa terbakar, dan cerita tentang pelanggaran HAM tersebar luas. Ketika reformasi 1998 datang, rakyat Aceh berharap masa gelap itu berakhir, tapi harapan itu tidak bertahan lama. Setelah jatuhnya Soeharto, tuntutan rakyat Aceh menguat. Ribuan orang turun ke jalan menuntut referendum, yaitu apakah Aceh tetap bersama Indonesia atau merdeka sendiri. Namun pemerintah pusat menolak tegas. Kekecewaan meluas, dukungan terhadap GAM membesar, bukan hanya sebagai gerakan bersenjata, tapi juga simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Konflik Aceh semakin panas. GAM memperkuat serangan. Mereka menyerang pos militer, menyandera pekerja asing, hingga menguasai beberapa wilayah pedesaan. Pemerintah menanggapinya dengan mengerahkan pasukan. Bentrokan terjadi hampir setiap hari. Rakyat sipil berada di tengah pusaran, dicurigai GAM, dituduh membantu TNI. Kehidupan sehari-hari menjadi penuh teror. Pada 19 Mei 2003, setelah perundingan damai dengan GAM gagal, Presiden Megawati mengumumkan keputusan drastis. Aceh berada dalam darurat militer. Seluruh wewenang sipil diserahkan ke Panglima Operasi Militer. Lebih dari 30.000 prajurit TNI dan Polri dikerahkan, menjadikannya operasi militer terbesar sejak invasi Timur Timur pada 1975. Sejak hari itu, wajah Aceh berubah total. Pos pemeriksaan berdiri di mana-mana, jam malam diberlakukan, surat kabar lokal disensor, pasukan menyisir desa demi desa, memburu anggota GAM. Bagi pemerintah ini adalah operasi penyelamatan negara, tapi bagi rakyat Aceh, ini berarti kembalinya suasana mencekam yang dulu mereka kenali di masa DOM. Dalam 1 tahun darurat militer, lebih dari 2.000 orang tewas. Sebagian besar adalah anggota GAM, tapi ratusan warga sipil juga menjadi korban, baik karena tembak-menembak maupun salah tuduh. Banyak keluarga kehilangan anggota tanpa tahu di mana jasadnya. Desa-desa porak-poranda, ekonomi lumpuh. Aceh sekali lagi menjadi tanah air yang penuh luka. Pemerintah pusat menyebut darurat militer sukses. GAM terdesak, markas mereka dihancurkan, dan beberapa pemimpin ditangkap. Namun, kritik bermunculan, terutama dari kelompok HAM. Mereka menilai operasi ini mungkin berhasil secara militer, tetapi gagal secara kemanusiaan. Kekerasan hanya menambah dendam. Rakyat sipil yang seharusnya dilindungi justru kembali menjadi korban. Hanya setahun setelah darurat militer berakhir dan status Aceh diturunkan menjadi darurat sipil, bencana mahadahsyat datang, yaitu tsunami 26 Desember 2004. Ratusan ribu orang meninggal, Aceh hancur. Tragedi ini justru membuka jalan baru. Dunia internasional turun membantu.
Tekanan global agar konflik Aceh diselesaikan secara damai semakin besar. Akhirnya, pada 2005, pemerintah Indonesia dan GAM menandatangani perjanjian damai di Helsinki. Perjanjian ini mengakhiri konflik puluhan tahun. GAM meletakkan senjata, pemerintah memberi otonomi khusus luas untuk Aceh. Bagi rakyat Aceh, ini adalah akhir dari lingkaran kekerasan yang begitu lama mencekam. Darurat militer di Aceh 2003 menunjukkan dilema klasik Indonesia, yaitu ketika konflik tak terselesaikan, pemerintah kembali mengandalkan militer sebagai jawaban. Namun, sejarah membuktikan, senjata bisa menundukkan lawan, tapi tidak bisa menyembuhkan luka. Damai baru datang ketika dialog diberi ruang, dan Aceh adalah bukti nyata bahwa solusi sejati bukan pada darurat militer, melainkan pada keberanian untuk berdamai. Setiap kali darurat militer diberlakukan, ada satu hal yang pasti, keseimbangan antara keamanan dan kebebasan berubah drastis. Di atas kertas, darurat militer bertujuan menjaga negara tetap berdiri, tapi di lapangan yang paling terasa adalah pembatasan hak rakyat. Dari tahun 1957 hingga Aceh 2003, pola itu selalu berulang.